Cari ini baca judulnya, aku udah mau baca sendiri. Udah, atau di sini tak tampilkan, baca sendiri. Diangkat jadi penasihat pengusaha Yahudi aja bangganya minta ampun. Orang kayak gini kok masih ada ya yang percaya, dan masih ada juga yang manggil Gus. Guys, ini ada plot twist nih. Lo masih ingat kan demo DPR kemarin? Nah, itu bulan lalu itu mantan ketua BIN Hendro Priyono mengatakan misalnya dalang di balik demo DPR itu adalah non-state actor yang isinya itu George Soros sampai Bloomberg. Dan lo tahu nggak apa yang menjadi plot twistnya? Sebulan kemudian, Jokowi jadi penasihat global Bloomberg's Neo Economy. Kira-kira hubungannya apa ya? Para termul itu, aku jujur ya, modalnya para termul itu satu ngotot, kemudian omong besar. Kalau sudah kehilangan argumentasi akademik dan argumentasi hukum, mereka sukanya motong pembicaraan dan nyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang demo yang sudah terjadi sudah cukup lama, yaitu sekira sebulan lalu gitu ya. Tentu teman-teman ya tidak lupa dengan peristiwa tersebut. Nah, konon salah satu dalang demo tersebut adalah Bloomberg ya. Dan karena sekarang Jokowi diangkat sebagai salah satu penasihat global Bloomberg New Economy, ujung-ujungnya Jokowi pun dikambing hitamkan. Jokowi dianggap sebagai aktor demo anarkis yang terjadi sekira sebulan yang lalu tersebut. Emang para kaum pembenci kurang pada cerdas ya kan? Narasi-narasi yang dibangun selalu nggak mutu. Selain itu teman-temannya ada juga anak abah yang seolah tidak mau kalah. Dia menyebut bahwa jauh hari sebelum Jokowi diangkat sebagai penasehat di ekonomi New Bloomberg New Economy ya kan. Abah sudah pernah berkunjung ke Bloomberg katanya. Aduh, ngapain? Berkunjung ke Bloomberg itu ngapain? Ngemis kerjaan. Aduh abah ada aja tahu nganggur ya kan, semuanya dimintain kerjaan, ngemis. Sekalian aja bilang bahwa sebetulnya yang ditunjuk sebagai penasehat Bloomberg New Economy itu adalah abah. Tapi disabotase Jokowi duluan gitu kan, keren narasinya. Kau pikir masyarakat Indonesia goblok semua macam kalian itu? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Cari ini baca judulnya, aku udah mau baca sendiri. Udah, atau di sini tak tampilkan, baca sendiri. Diangkat jadi penasihat pengusaha Yahudi aja bangganya minta ampun. Orang kayak gini kok masih ada ya yang percaya, dan masih ada juga yang manggil Gus. Sebelumnya disclaimer, saya bukan Ustadz, Gus, atau ahli agama. Saya cuma rakyat biasa yang ikut bersuara. Jadi saya tadi habis baca artikel yang isinya kalau Rasulullah juga pernah bersosial sama Yahudi dengan menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut. Dan jawaban yang dituliskan Ali Mustafa Yakub, pengasuh pesantren luhur ilmu hadis Darussunnah Ciputat Tangerang, dalam karyanya Cara Benar Memahami Hadis, merespon keraguan dan kesangsian ini. Imam besar Masjid Istiqlal 2 periode itu menukil komentar Imam Al-Nawawi yang mencoba memberikan jawabannya dengan mengemukakan 3 argumentasi utama. Yang pertama, Rasulullah SAW sesungguhnya ingin menunjukkan kebolehan bermuamalah atau bersosial dalam bentuk melakukan transaksi dan atau bermitra dengan non-muslim dalam urusan keduniawian. Dan hukum kerja untuk Yahudi atau non-muslim lainnya menurut Islam adalah diperbolehkan
tapi dengan syarat. Kesimpulannya, sosok ini tadi kan mengatakan kalau Pak Jokowi kerjasama dengan Yahudi atau Pak Jokowi kerja untuk Yahudi itu salah. Padahal menurut Islam itu diperbolehkan. Apalagi diangkatnya Pak Jokowi menjadi penasihat Bloomberg, ini bisa menjadikan negara kita lebih maju dan dikenal sama internasional. Gimana? Masih ada yang percaya sosok tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cigigis. Aduh, ya. Mau nggak ikut berkomentar ya, mengomentari si Sugi Nur yang double itu ya kayak gimana gitu kan. Ikut komentar ya juga ngerasa bodoh sendiri gitu loh. Iya kan? Menjadi penasehatnya lembaga milik Yahudi saja bangganya minta ampun katanya. Terus gimana Nur? Yang membanggakan bagimu itu gimana? Mubahalah gitu membanggakan. Terus meso double begitu sambil berceramah gitu, itu patut dibanggakan gitu. Nur, kamu ini ya kan, aduh tapi nggak tahu lah ini orang emang sudah muka tembok ini. Lanjut. Guys, ini ada plot twist nih. Lo masih ingat kan demo DPR kemarin? Nah, itu bulan lalu itu mantan ketua BIN Hendro Priyono mengatakan misalnya dalang di balik demo DPR itu adalah non-state actor yang isinya itu George Soros sampai Bloomberg. Dan lo tahu nggak apa yang menjadi plot twistnya? Sebulan kemudian, Jokowi jadi penasihat global Bloomberg's Neo Economy. Kira-kira hubungannya apa ya? Apa kabur aja? Plot twist katanya, plot twist yang paling menarik katanya, ya kan? Ujung-ujungnya siapa? Jokowi jadi kambing hitam demo yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ada aja, yang katanya George Soros sampai Bloomberg, ya kan, ikut menjadi dalang lah terkait aksi kerusuhan yang terjadi di Indonesia sekira sebulan yang lalu. Ujung-ujungnya siapa ketika Jokowi saat ini diangkat menjadi salah satu penasehat di global Bloomberg New Economy tersebut? Jokowi lah yang dituduh sebagai aktornya. Coba bayangin gimana ceritanya kalian ini. Kok nggak habis-habisnya mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi dan keluarganya. Lanjut. Para termul itu, aku jujur ya. Iya. Modalnya para termul itu satu ngotot, kemudian omong besar. Kalau sudah kehilangan argumentasi akademik dan argumentasi hukum, mereka sukanya motong pembicaraan dan nyerang. Ketawanya siapa? Muhammad Qadari menurut saya sudah cukup mewakili, ya kan? Mewakili isi hati saya dan isi hati, ya kan, seluruh ternak Mulyono dari Sabang sampai Merauke. Mantap Muhammad Qadari ya. Ketawamu sudah mewakili isi hati kami semuanya. Lanjut. Mata nih lupa. Saya kalau ngelihat komentarnya budak-budaknya si Anies ini ya, tertawa sampai sakit perut. Pak Anies udah duluan ke Bloomberg tahun 2022 lalu. Goblok, tolol. Gimana? Ini bukan masalah berkunjung dibicarakan di sini, tolol. Kalau si Anies mah kemana aja dia berkunjung, ya? Ngapain dia coba ke Bloomberg? Ngemis, minta jabatan, minta diangkat jadi penasehat. Di sini konteksnya adalah, ya, Pak Jokowi diangkat menjadi, ya, penasehat, salah satu dewan penasehat Bloomberg New Economy. Itu konteksnya, bukan siapa yang berkunjung. Pak Jokowi nggak perlu berkunjung ke sana, diangkat langsung. Lah junjungan lo si Anies itu, gelandangan itu, udah berkunjung aja dicuekin, nggak dianggap apa-apa. Bego. Lo tolol amat si otakmu si anak kasih.
Aduh. Si Anies itu, ya, memang kemana-mana dia berkunjung. Namanya juga pengangguran, gelandangan. Lu nggak ngeliat itu, ya? Kemana-mana dia diundang, dia pergi. Termasuk dia diundang untuk di roasting aja, dia pergi tuh, ya. Sudah di roasting, sudah ditertawakan, sudah menjadi bahan tertawaan, masih lagi tertawa dia. Gak lihat itu, ya. Anies itu katanya, prestasinya dibantu sama virus. Omongannya mengada-ngada, opini fiktif, ngibul. Itu fakta. Jadi pakai otakmu, jangan sirik kau, ya. Kalau Pak Jokowi kami, ya, tanpa dia berkunjung ke sana, ya, diundang. Karena Pak Jokowi, walaupun sudah menjadi, ya, mantan presiden, tapi beliau tetap masih, ya, saat ini perhatian dunia. Paham kau, goblok, tolol? Boleh tepuk tangan dong buat mas-mas ini? Mas Anies. Jujur ya Pak, Bapak adalah satu-satunya tokoh di dunia ini yang jadi role model saya dalam berstand up. Soalnya omongan Bapak mengada-ngada, opini fiktif, tukang ngibul, sama kita Pak. Anies, saya bela ini Pak, stop ngatain Pak Anies, karena Pak Anies tuh prestasinya ya Allah. Waktu jadi gubernur Jakarta, tingkat kemacetan turun. Tapi bukan karena Bapak, karena Covid Pak. Karena Covid. Diganti abang-abang kucel ini tetap nggak macet Pak, bener. Diganti lontong juga nggak macet itu Pak. Covid gimana? Prestasinya dibantu virus. Ketawa sampai batuk ya. Astagfirullah, apa? Ini emang Abah dan anak Abah itu 11-12 ya. Beda tipis kan. Abah udah duluan ke Bloomberg tahun 2022, lalu saat menjadi gubernur, ya, bertemu Ikatan Pelajar Indonesia di sana dan diundang ke studio Bloomberg. Ciean Abah nggak mau kalah, aduh. Aduh. Jadi perlu diluruskan teman-teman ya, memang benar Abah itu pernah menjadi pembicara di event Bloomberg ya, NEF Summit yang digelar di Nusa Dua Bali. Tapi bukan ke studio Bloomberg di London sana. ada aja. Nah, malah komentar netizen yang belakangan ini sangat menarik ya. Emang kenapa ke Bloomberg? Ngemis kerjaan. Parah. Lanjut. Yang koplak siapa Bang? Kau yang koplak. Kebijakan yang 10 tahun yang nabrak, terus coy lo dapat mobilnya. Nah coba kita pikirkan dulu. Ini komentar dia nih. Ini pasti anak Abah nih. Ya model-modelnya ya seperti ini. Lu dapat mobil ya? Siapa yang mau ngasih mobil sama kita? Hah? Kalau nggak kita cari sendiri, kita peras keringat untuk membelinya. Siapa yang mau ngasih mobil? Orang gila. Lo mungkin mengharap begitu ya? Hah? Selain kita dapat undian, nggak ada orang yang mau ngasih mobil. Cari sendiri. Paham ente? Terus kalau cerita kebijakan, lo nyindir Pak Jokowi ya? Oke, kita bahas. Kebijakan yang 10 tahun, 2 periode dipimpin seorang Joko Widodo. Kebijakan yang seperti apa yang lo mau? Ini kalau cerita kebijakan ini banyak. Jangan sok cerita, kebijakan. Kebijakan yang seperti apa yang lo mau, yang kalian mau? Salah satu membangun infrastruktur jalan tol itu salah satu kebijakan tuh. Biar negara kita ini maju.
Dulu nggak ada jalan tol. Setelah Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kemana cari uang? Hutang. Hutang. Itu salah satu kebijakan. Biarpun hutang. Untuk membangun infrastruktur, jalan tol. Itu kebijakan. Dan menyalurkan BLT itu salah satu kebijakan juga. Untuk rakyat Indonesia ini. Mungkin salah satu penikmat BLT itu keluargamu. Itu salah satu kebijakan juga. Nah, setiap 3 bulan sekali ditandatangani, langsung dana itu cair. BLT, bantuan tunai langsung. Kan betul kan? Bantuan langsung tunai. Mungkin penikmat BLT itu keluargamu. Kalau cerita kebijakan, makanya dipikir dulu, jangan asal cuap-cuap. Ya. Pak Anies Baswedan itu pintar. Kalau bisa pendukungnya itu pintar. Pintar dia, saya bilang. Pintar ngomong. Pintar ini, pintar itu. Pintarlah, pokoknya pintarlah Pak Anies. Kalian juga harus pintar. Dan harus beradab. Ya, punya etika, punya moral. Komen di video orang tuh didengar dulu. Jangan main nyelonong aja masuk. Ibarat kalian tuh masuk rumah orang, Assalamualaikum. Begitu baru manusia. Kalau nggak usah jadi manusia. Oke. Oke. Ya. Salam hormat. Semoga sehat selalu ya. Iya, gimana menurut teman-teman komentar netizen barusan ya? Yang cukup panjang ya. Membahas BLT, membahas ini, membahas itu ya. Ya, tentu yang disindir adalah anak abang. Yang seolah-olah anti bansos tapi ke antri paling depan. Terserahlah, lanjut. Harga diri kita sebagai bangsa, kita kehilangan marwah sebagai bangsa karena 10 tahun presiden kita tidak pernah berani tampil di sidang PBB. Dan yang benar kan, kalau nggak fitnah nggak makan. Si ternak onta ini bilang kalau selama 10 tahun presiden kita saat itu Pak Jokowi tidak pernah menghadiri sidang PBB. Bagaimana ya dengan Anies Rashid Baswedan ya yang kemarin nyinggung-nyinggung, nyindir-nyindir kalau selama ini tidak ada yang pernah hadir di sidang PBB. Sama ini ternak sama biang ternaknya ya suka memfitnah. Kata siapa Pak Jokowi ini tidak pernah menghadiri sidang PBB ya. Di tahun 2021 dan 2022 ya, Pak Jokowi menghadiri sidang PBB ya. Walaupun itu secara virtual ya. Pemimpin-pemimpin dunia lainnya juga mengikuti sidang PBB secara virtual karena saat itu dunia itu dilanda COVID-19. Jadi tidak ada itu Jokowi itu tidak pernah hadir di sidang PBB ya. Onta menggiring terus ini manusia satu, bener ya. Kalau nggak fitnah kayaknya nggak makan ini orang. Ya rakyat ini ya, ternak onta, tidak semuanya lo bisa bego-begoin ya. Sekarang kan zaman digital, kita bisa cari jejak digital ya. Seperti biang ternak lo ya. Lihat rekam jejak ya, rekam jejak Pak Jokowi itu ada ya, ada dia menghadiri sidang PBB di tahun 2021 dan 2022 secara virtual karena saat itu dunia dilanda COVID ya. Onta nggak fitnah nggak makan ya. Aduh, ya kan, pidato di PBB dipersoalkan ya. Jokowi nggak pidato di PBB dipersoalkan. Sekarang Prabowo pidato di PBB juga dipersoalkan. Ini saya teringat ya dengan kisah Luqmanul Hakim yang diabadikan di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran gitu loh. Intinya ya kan nggak ada bener-benernya. Salam lulu ya kan. Aduh, gimana ngadepin orang-orang macam kayak gini? Terserahlah ya, lanjut. Sangat lucu Indonesia ini. Mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, ditunjuk menjadi penasehat global. Tapi apa yang terjadi dalam negeri? Malah dipelintir dan dinyinyir, lalu main sebar disinformasi yang menyesatkan publik,
ketimbang mencari tahu kebenarannya dan apa dampaknya untuk Indonesia. Nah, kita simak dulu video dari si tolol satu ini. Lu pada tahu gak? Semua pasukan termul langsung pada kegirangan gara-gara berita ginian. Padahal posisi Dewan Penasehat itu cuma selama event, yang kalau nggak salah cuma 2-3 hari doang. Terus tahu-tahu gue ngeliat berita ini. Pantesan aja semua pada bangga sampai sange masalah si Jokowi dapat posisi itu. Jangan-jangan selama ini mulai dari si Jokowi sampai ternak-ternaknya adalah pendukung Zionis. Serem kan tuh? Waduh, HP lo. Dia bilang yang kelihatan senang banget atas ditunjuknya Bapak Jokowi menjadi penasehat global adalah pasukan termul. Katanya mereka lebay dan bangganya itu berlebihan. Ya tentulah kami bangga banget Bapak Jokowi ditunjuk menjadi penasehat global di tengah gempuran fitnah dan tuduhan. Kalau ada warga negara yang diakui dunia, bangga itu wajar. Bangga itu bukan lebay, bangga itu identitas. Kalau orang luar saja bisa memberi apresiasi kepada mantan pemimpin Indonesia, kenapa kita harus malu? Karena itu faktanya. Kecuali dia yang memang punya penyakit hati. Dan yang lebay itu bukan pendukung Bapak Jokowi, tapi dia sendiri. Satu berita internasional, dia pelintir menjadi konten satir 40 detik, itu namanya lebay. Minus data. Terus dia bilang posisi Pak Jokowi di Dewan Penasehat Bloomberg cuma buat event 2 atau 3 hari. Dia menilai seolah-olah Pak Jokowi cuma panitia kecil yang disuruh hadir, duduk, foto, lalu pulang. Faktanya, Bloomberg New Economy membentuk Advisory Board permanen pada April 2025. Anggotanya bukan kaleng-kaleng. Ada mantan Perdana Menteri Italia, mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, ekonomi top dunia, dan Pak Jokowi duduk sejajar dengan mereka. Tugasnya memberi masukan strategi soal perdagangan, investasi, teknologi, iklim, geopolitik, dan itu semua isu jangka panjang. Bukanlah event 2-3 hari. Bahkan media internasional pun menulis peran Dewan ini adalah menjembatani dialog lintas sektor publik dan swasta untuk menghadapi tantangan global. Kalau cuma event, ngapain orang-orang kelas dunia masuk board ini? Rambut doang dipanjangin, pola pikirnya pendek. Lalu di sini dia berusaha mengecilkan arti posisi Pak Jokowi di Bloomberg. Seolah Bapak Jokowi tidak penting. Kalau nggak penting, kenapa Bloomberg memilih Pak Jokowi? Kenapa media global ramai memberitakan? Di forum dunia ada istilah sit at the table. Siapa yang duduk di meja diskusi menentukan siapa yang didengar. Dan Pak Jokowi ada di situ. Artinya suara Indonesia masuk. Indonesia bukan cuma penonton, tapi pemain. Dan itu penting. Dirapikan apa rambutnya, jangan acak-acakan seperti pola pikirnya. Penasehat itu cuma selama event, yang kalau nggak salah cuma 2-3 hari. Woi Tong, gue kasih tahu ya, mau itu 3 hari kek, mau 2 hari kek, mau itu 1 hari kek, bahkan mau 1 jam sekalipun, nggak penting, nggak penting. Yang terpenting itu Pak Jokowi sudah diakui oleh dunia internasional. Paham lo? Bukti kalau Pak Jokowi itu diakui oleh dunia internasional, beliau ditunjuk sebagai Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Itu bukti. Nyinyir aja loh. Seharusnya kita sebagai anak bangsa Indonesia, seharusnya kita bangga ada putra terbaik bangsa ini dipercaya sebagai Dewan Penasehat. Bangga seharusnya, bukannya dinyinyirin. Nih, gua kasih tahu ya, seandainya Abah Anies ditunjuk sebagai Dewan Penasehat, dipercaya oleh dunia internasional, kami bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga. Begitu seharusnya. Ini kalian malah bisanya nyinyir aja, sirik aja bisanya. Kapan ini Indonesia bisa maju kalau pemikiran kalian kayak gini?
Makanya support terus, baik itu Abah Anies, Ganjar Pranowo, siapa sekalipun. Yang terpenting dia tuh bisa berbuat banyak di dunia internasional untuk mengharumkan nama Indonesia. Begitu. Aduh, gimana ini? Ya, misalkan nih abah kalian itu ditunjuk, kita bangga kita, nggak ada sirik-sirikan. Kok kalian sirik sih? Heran deh. Makanya saya bilang kalau mau protes ke sana. Kenapa Pak Jokowi yang ditunjuk? Protesnya ke sana. Bukannya berkoar-koar di media sosial. Jaka sambung bawa golok ah. Termul. Daripada kalian itu rame-rame menghujat orang. Gembel. Coba kudu ngaca di sana kau. Kalau nggak ada kaca di rumahmu, kau ngaca di comberan sana, ya. Coba dulu perutmu itu lihat kayak busuk lapar kau, ya. Gembel. Manusia seperti kau ini, saya sudah tahu semua tipikalnya, ya. Yang cuma bisa jaga warung. Itu adalah orang-orang yang nggak punya otak, ya. Orang-orang goblok, orang-orang bego, ya. Supaya tahu kau. Ini tetangga saya nih di depan rumah saya tuh, ya, ngitung nggak bisa. Kalau orang beli malah dia yang nanya baliknya berapa ya. Tuh kelihatan mukamu itu tuh, muka orang dungu. Nah sekarang dari narasimu ini udah ketahuan, kau orang bego, orang tolol, ya. Lo bilang, Termul, daripada kalian sibuk, ya, menyerang orang-orang yang mengkritik junjungan kalian, lebih baik kalian kumpulin dana untuk menggugat ke MK biar syarat capres boleh tanpa ijazah. Dasarnya apa otakmu ngomong kayak gitu, Kima Asu? Lo kira Mas Girwan tidak punya ijazah gitu? Itulah makanya saya bilang kau nggak punya otak, ya, atau otakmu mungkin ada tapi isinya kotoran, ya. Sekarang nalarmu di mana? Kau percaya aja sama apa yang dibilang si Rismon, ya, si Roy Panci Pukima itu. Gibran tidak punya ijazah. Ada nggak otakmu goblok, tolol, ya? Di samping semuanya itu bukti-bukti yang sudah ada, bahkan wisuda dia yang dari universitas di Singapura itu, ya. Logika kecilnya aja. Seorang anak pengusaha, manalah mungkin tidak punya ijazah, tolol. Anak pengemis saja, anak petani aja, semua pada sekolah. Masa ada pengusaha enggak? Aduh, gembel. Iya kan? Nah, pokoknya salah aja semuanya. Jokowi salah, Prabowo salah, Gibran salah. Jokowi diangkat sebagai Prabowo pidato di gedung di PBB ya, dalam sidang umum membela Palestina. Salah. Jokowi tidak pernah hadir di sidang PBB, tidak pernah pidato sendiri, hanya diwakili Menteri Luar Negeri. Salah. Jokowi saat ini diangkat sebagai salah satu penasehat di Global Bloomberg New Economy. Salah. Aduh. Yang benar itu cuma abah kalian, ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.